selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali di dalam renungan harian Gereja PUK Kemang Pratama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan membangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan berkati kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Ibrani 11 ayat 31 dengan judul Iman adalah sumber integritas. Ibrani 11 ayat 31 berbunyi demikian. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas adalah konsistensi dalam tindakan yang menunjukkan adanya keselarasan antara keyakinan dan tindakan. Hidup berintegritas mencakup kesatuan hati, pikiran, dan pola kehidupan yang sejalan dengan rencana dan kehendak Allah. Para saksi iman telah membuktikan integritasnya di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Dengan adanya integritas dalam perbuatannya, mereka mampu menghadapi tantangan dalam hidupnya. Nats yang kita baca hari ini mengisahkan para saksi-saksi iman yang setia menjaga integritasnya saat menghadapi tantangan. Dan dalam ayat 31 ini dijelaskan demikian, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab adalah seorang perempuan sundal yang tinggal di Yeriko. Nama Rahab dalam bahasa Ibrani berarti lebar. Nama ini pertama kali muncul di dalam kisah dalam Yosua pasal 2. Dua orang pengintai Israel datang ke Yeriko untuk mengamati kota yang akan diserang oleh Israel. Di perjanjian lama beberapa kali nama Rahab muncul dengan keterangan bahwa dia adalah perempuan sundal. Rahab mendengar berita tentang kebesaran Allah Israel dengan segala mujizat dan perkara-perkara besar lainnya. Karenanya Rahab menjadi gentar dan takut kepadanya. Ketika suatu malam mata-mata Yosua datang untuk menginap di rumahnya, ia menyambut mereka, menyembunyikan dan melindungi mereka. Perkataan-perkataan Rahab kepada dua pengintai itu menunjukkan imannya kepada Allah Israel. Ia sungguh percaya dan mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa menyelamatkan semua orang. Hidup beriman artinya mempercayai Tuhan ketika dia bekerja di balik layar. Misalnya dalam kasus Rahab yang tidak binasa karena sudah menolong mata-mata Israel. Dari sisi manusia, tak ada mujizat yang mencolok, tetapi jelas ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Yang mengejutkan, ternyata beriman juga termasuk mempercayai Tuhan ketika dia mengizinkan penderitaan dan tantangan. Hidup beriman tidak menjanjikan kita untuk selalu mengalami mujizat dan keberhasilan. John Piper menyimpulkan begini, Tuhan memiliki tujuan-tujuannya sendiri yang tidak kita ketahui. Dan iman berarti kita percaya bahwa tujuan-tujuan Tuhan itu baik. Iman berarti mengasihi Tuhan lebih dari hidup. Tantangan sebesar apapun tidak dapat menghambat umat Allah hidup sebagai umat yang kudus dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab Allah memanggil kita untuk menyatakan kebaikan-Nya pada dunia. Kita sungguh-sungguh berusaha melakukan prinsip tersebut, disadari atau tidak, integritas mulai terbentuk dan menyatu dalam hati, jiwa serta pikiran kita.
marilah kita selalu setia kepada Allah, karena tidak pernah berubah kasih-Nya terhadap umat-Nya. Bersyukurlah atas pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita beriman, kendati situasi di sekeliling kita tidak memungkinkan, tidak terlihat seperti ada sesuatu yang perlu diharapkan, tetapi dengan beriman kita percaya Allah bekerja, mujizat masih ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami lagi untuk tetap setia, berharap kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati dan memelihara Israel dengan pertolongan Rahab, dan itu sesuatu yang Tuhan perhitungkan sebagai iman, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan bagaimanapun situasi yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.